Halo, bagaimana kabar Anda hari ini? Saatnya Anda menyimak berita Palembang bersama saya Rusdi Maulana. Kami akan menghadirkan sejumlah informasi menarik untuk Anda dan berikut berita utamanya. Pencurian besi penutup saluran air terjadi berkali-kali di salah satu perumahan di kota Palembang. Sejumlah petani di Musi Rawas Utara beralih profesi dari petani padi menjadi petani bawang merah. Cegah penyakit mulut dan kuku pada hewan ternak, pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara lakukan vaksinasi dan penyemprotan desinfektan pada kandang. Mengawali informasi hari ini, seorang pelaku pencuri besi penutup saluran air di kota Palembang, pelaku beraksi pada malam hari saat lokasi sekitar sepi. Dari rekaman kamera pengawas ini, terlihat seorang pria mencuri sebuah besi stainless penutup saluran air di depan rumah warga kawasan Tegal, Binangun, Palembang. Pelaku kemudian dengan santai membawa benda tersebut dan menyembunyikannya di balik baju. Aksi pencurian terjadi pada Selasa malam lalu di saat lokasi sekitar sepi. Pemilik rumah baru mengetahui besi stainless penutup saluran air miliknya hilang pada pagi harinya. Meski sempat melihat rekaman kamera pengawas, namun korban tidak mengenal pelaku. Dari lihat dari CCTV itu gimana Pak pelakunya Pak? Hah? Dari lihat dari CCTV gimana Pak pelakunya? Kenal nggak kita Pak? Oh, tidak kenal. Berapa orang? Tidak kenal. Berapa orang Pak pelakunya Pak? Belum kenal kita. Soalnya tidak ciren. Berapa orang pelakunya Pak itu Pak? Dewan. Pak sendiri Pak ya? Jadi pas dia mau ngambil itu, dari rekaman itu dimasukin di baju gimana itu Pak? Ya. Iya masuk ini kan dia. Tapi dari luar dia, ambil dari luar. Dia masuk pagar. Dimasuk dalam baju ya? Habis. Iya masuk ini. Masuk dalam baju Pak ya? Iya. Kasus pencurian besi di daerah ini bukan kali pertama terjadi. Sebelumnya, 4 orang tetangganya juga mengalami nasib serupa. Pencurian tersebut telah dilaporkan korban ke Polsek Seberang Pelaju untuk segera ditindaklanjuti. Dedi Ruansyah melaporkan dari Kota Palembang. Dua pelaku pencurian dinamo AC milik sebuah pertokoan di Kota Palembang ditangkap polisi. Keduanya diringkus di kawasan Kertapati, Palembang. Tersangka Hayadi dan Ardiansyah alias Anca digelandang polisi ke Mapolrestabes Palembang pada Rabu pagi. Mereka adalah dua kawanan pencuri dinamo air conditioner atau AC beserta kabel listrik milik sebuah toko di kawasan Jenderal Sudirman, Palembang. Polisi meringkus keduanya di rumah masing-masing di kawasan Kertapati, Palembang. Pencurian dinamo dilakukan keduanya pada hari Senin dengan melepaskan satu persatu dinamo AC yang terpasang di pertokoan. Akibat ulah keduanya, korban menderita kerugian hingga lebih dari 10 juta rupiah. Pelaku sudah kita amankan dan kita proses untuk pendalaman dan untuk mengecekkan ke TKP-TKP lainnya apakah dia juga pernah melakukan untuk dan mengecek juga statusnya apakah dia seorang residivis atau tidak. Kemudian kita tetap akan kita kembangkan. BB-nya apa Bang? BB-nya ada. Ini BB-nya tuh ada kabel-kabelnya sama uang yang dia ini hasil curian. Modusnya apa? Modusnya itu dia ngambil dinamo apa listrik itu, sama ada kabel-kabel listrik di toko Maraton ya, di toko Maraton. Kita sudah amankan untuk BB dan dia jual memang pelakuannya. Sekarang kita proses. Polisi saat ini telah mengamankan barang bukti berupa kabel listrik dan uang hasil penjualan dinamo. Untuk mengungkap kejahatan lain yang pernah dilakukan, kedua tersangka masih menjalani pemeriksaan di Polrestabes Palembang. Dedi Ruansyah melaporkan dari Kota Palembang. Ya, berbagai peristiwa yang menarik perhatian masyarakat luas terjadi di sejumlah daerah di Sumatera Selatan dalam sepekan terakhir. Semuanya sudah kami rangkum untuk Anda dalam Palembang Sepekan.
Pesona ikan gabus membuat Jailani, warga Jalan Perguruan Pelaju Palembang, kepincut untuk membudidayakannya. Berbekal ketekunan dan memanfaatkan sisa lahan yang berada di belakang rumahnya, ikan gabus hias milik Jailani ini terus berkembang. Pemeliharaan pun mudah, tidak memerlukan peralatan yang rumit serta pakan yang mudah didapat seperti cacing dan udang. Ikan gabus hias yang dikembangkan oleh Jailani dijual dari harga Rp500.000 hingga Rp5 juta. Dalam 1 bulan, Jailani mampu menjual puluhan ikan gabus hias ke berbagai kota di Indonesia. Omset tiap bulan rata-rata Rp25 juta. Lucky Tornado dan Agus Kurniawan hanya bisa pasrah saat digelandang polisi ke Polsek Pelaju Palembang. Dua pemuda ini ditangkap polisi karena dilaporkan telah merampok barang berharga milik kenalannya bernama Fitri. Perampokan dilakukan saat tersangka Lucky kebingungan karena tak bisa mengembalikan uang pinjaman kepada korban. Pinjaman tersebut senilai Rp2,8 juta. Akhirnya Lucky mengajak temannya Agus merampok Fitri yang mendatanginya untuk menagih hutang. Akibat perbuatannya, kedua tersangka terancam hukuman paling lama 9 tahun penjara. Sudah setahun pelayanan pembuatan KTP elektronik di Kabupaten Ogan Komering Ulu terhambat. Sejumlah alat perekaman KTP elektronik milik Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tidak dapat difungsikan. Peralatan yang rusak diantaranya CPU komputer, kamera, dan pendeteksi iris mata. Ironisnya lagi, beberapa alat perekam di tingkat kecamatan pun mengalami nasib serupa. Kantor Dukcapil Kabupaten Ogan Komering Ulu telah melakukan permohonan penggantian, namun sampai saat ini belum terrealisasi. Untuk sementara, semua proses perekaman KTP elektronik dialihkan di Kecamatan Lengkiti dan Kecamatan Peninjauan, yang alat perekamnya masih berfungsi. Perbaikan jalan tak kunjung dilakukan pemerintah. Warga Desa Cahaya Alam dan Desa Danau Gerak, Kabupaten Muara Enim, memutuskan untuk bergotong royong memperbaiki jalan penghubung antar desa yang rusak parah. Kebutuhan jalan yang memadai sangat darurat, sehingga jalan rusak sepanjang 5 km tersebut harus segera diperbaiki untuk kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Semende Darat Ulu. Sebanyak 250 calon pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah perjanjian kerja di lingkungan Pemkab Ogan Komering Ulu wajib mengikuti vaksinasi dosis ketiga atau booster sebagai syarat untuk mengambil surat keputusan pengangkatan. Pemberian vaksin booster dilakukan setelah diketahui hampir sebagian besar CPNS dan P3 di lingkungan Pemkab Ogan Komering Ulu belum menjalani vaksin booster. Vaksinasi ini merupakan kerjasama antara Pemkab Ogan Komering Ulu dengan Badan Intelijen Negara Daerah Sumatera Selatan. Diharapkan cara ini akan memutus mata rantai penyebaran COVID-19 di Kabupaten Ogan Komering Ulu. Tim Liputan melaporkan.